Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nartono dari Universitas KSW dengan nomor peserta 201501943683 dengan NIM PPG 952020844. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk merekam. Oke, semangat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Pagi, Pak. Masih sehat semuanya ya. Alhamdulillah. 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 Sambil menunggu teman-teman yang masuk, kita monggo Mas Surya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Suryo. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Dalam kondisi kalian ya, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Untuk masuk ke materi, sebelumnya silahkan absen terlebih dahulu. Untuk absennya saya kasihkan di WhatsApp. Oke, sudah saya sertakan untuk absennya, bisa diisi sambil menunggu absen. Masih ingat materi kemarin nak tentang HTML ya, itu kemarin ya. Tadi ada yang sudah coba kontak saya, Pak, saya tidak bisa absen karena ada kepentingan keluarga. Oke, tadi. Oh, Viola. Di pagi kontak saya tadi. Sudah lumayan yang sudah masuk ya, sekitar 27. Oke, saya akan men-share PowerPoint saya.
Kelihatan nak PowerPoint saya? Kelihatan ya? PowerPoint-nya nih. Kalau tidak bisa coba di OTAP. Sudah bisa belum nak? Sudah. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya kita masuk ke materi tentang menerapkan penggabungan IMAX animasi audio video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Ini kurang lebihnya KD-nya 3.5. Ya, nanti kita membuat sebuah halaman web tentang penggabungan IMAX. Nah, sebelumnya masuk ke materi ini, gimana yang kemarin struktur HTML? Kalian masih ingat? Yaitu apa? HTML, head, terus apa? Body. Title dulu. Title, tutup, head, ya kan? Ada HTML, head, buka title, tutup title, tutup head, buka body. Nah, terakhir tutup body. Oke. Ini ya, kita sudah masuk ke penerapan penggabungan IMAX animasi audio video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Ini KD-nya lumayan banyak ya, tapi ini pertemuan pertama kita. Oke. Untuk materi ini nanti kita banyak tentang membuat beberapa HTML ya. Nanti penggabungan CSS-nya hanya sedikit sekilas saja, tapi tidak begitu lama karena CSS itu ada materi sendiri. Oke, kita masuk ke KD. Kompetensi dasar di sini mempunyai 3.5 dan poin 4.5 itu adalah keterampilan, yang 3.5 adalah pengetahuan. KD 3.5 ini merupakan menerapkan penggabungan IMAX animasi audio video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk IPK-nya, ada 3.5.1 tentang menganalisis multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX. 3.52 menganalisis multimedia interaktif dengan menambahkan animasi, sedangkan 3.53 menganalisis multimedia interaktif dengan menambahkan audio. Sedangkan di keterampilan sendiri 4.5 tentang keterampilan yaitu menggabungkan IMAX animasi audio video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk IPK-nya sendiri ada 4.5.1 membuat multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX, 4.5.2 membuat multimedia interaktif dengan menambahkan animasi, 4.53 membuat multimedia interaktif dengan menambahkan audio. Untuk IPK ini, IPK yang pertemuan pertama ini di KD 3.5 yaitu membahas tentang 3.5.1 dan 4.5.1 yaitu apa? Menganalisis multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX. Sedangkan untuk keterampilan membuat multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti untuk tujuannya di pertemuan pertama ini yaitu melalui metode iliterasi, siswa dapat menganalisis multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX. Siswa dapat membuat multimedia interaktif dengan menambahkan IMAX menggunakan aplikasi Repedit. Nah, ini untuk keterampilannya. Untuk pertemuan kedua, besok di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Kalau setelah pertemuan satu ini, hari ini selesai. Oke, kita membahas pertemuan pertama dulu. Lanjut. Nah, untuk evaluasi,
di sini untuk evaluasinya, penilaiannya ada aspek pengetahuan, yaitu setiap IPK. Nah, ini untuk pertemuan pertama, jadinya IPK-nya setiap pengetahuan ada kurang lebihnya 3 soal, 2 pilihan ganda, nanti jumlah benar dikali 50%, ditambah jumlah nilai benar IC dikali 50%. Totalnya, contohnya ini nilai 100, berarti 50%-nya 50. Sedangkan untuk IC nilainya 100, berarti 50%-nya 50. Jumlah totalnya 100. Sedangkan nilai keterampilan pada setiap IPK mempunyai beberapa kriteria sendiri. Kalau yang ini nanti keterampilan ada 4 soal, jadi setiap soal nilainya kurang lebih 20. Sedangkan untuk penilaian sikap nanti ada sangat aktif dan cukup. Jadinya saya minta anak-anakku untuk nanti di forum diskusi sangat aktif ya di area WhatsApp. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi. Nah, materi di sini nanti kita membahas tentang multimedia interaktif dengan menambahkan image. Yang pertama yaitu di sini HTML memiliki tag image yang dapat digunakan untuk menambahkan gambar di HTML. Tag ini memiliki atribut wajib yaitu src. Jadinya contohnya ada img spasi src sama dengan petik. Nah, itu nanti untuk memanggil gambar. Jadinya ada penambahan di situ. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mendapatkan contoh dari website Petani Kode ya. Ini ada namanya tag pembuka. Ini berdiri sendiri namanya img. Sedangkan di sebelahnya ini src adalah alamat URL-nya. Alamat URL di sini nanti bisa anak-anakku memanggil dan ini menutup. Sebelum masuk ke materi ini, nah, yang anak-anakku mempunyai kuota lebih bisa masuk ke materi ini lanjut. Sedangkan yang belum bisa mempunyai kuota lebih bisa dibuka di bagian materi, bisa di-download di materi PDF. Di situ sudah saya siapkan. Itu namanya materinya yaitu materi tentang sama ya. Itu adalah tentang penggabungan image, img, gambar itu, dan ada beberapa tutorial video sama seperti ini nanti yang saya praktekkan itu ya. Dan ada lembar kerja peserta didik, itu nanti bisa dipelajari, ada beberapa petunjuk lembar LKPD-nya. Oke, kita lanjut. Di sini untuk materi ini adalah tentang pembuatan gambar. Nah, ini masih seputar teori ya. Di sini untuk gambarnya ini ada beberapa contoh. Titelnya ini adalah judul ya, jangan lupa titel itu judul. Sedangkan di dalam body ini adalah isi-isinya. Oke, untuk isi-isinya ini ada inputnya, kodenya. Jangan lupa menggunakan aplikasi bernama TrapEdit gitu ya. Nah, lupa yang kemarin bermasalah TrapEdit-nya bisa coba dihapus kemudian diinstal lagi. Oke, ini untuk inputnya ini. Nah, untuk outputnya kalau kita keluarkan output hasilnya kurang lebihnya dia akan tampil gambar sebuah sawah. Oke. Nah, di sini untuk atribut tagnya ada beberapa, yaitu di sini ada atribut alt. Dia memberikan teks alternatif pada gambar saat gambar gagal ditampilkan. Jadinya nanti kalau gambarnya tidak bisa kebuka atau salah penamaan, nanti gambarnya ada tulisannya atau nanti gambarnya kayak pecah gitu ya. Nah, ini nanti untuk beberapa tag img ada alt, ada weight, ada hack, ada style. Nah, di sini untuk alt teks untuk alternatif pada gambar, sedangkan width lebarnya gambar.
sedangkan untuk headnya ini tinggi gambar. Sedangkan style, nah ini nanti masuk style ya, tapi tidak begitu penuh. Stylenya ini nanti untuk cuma sebatas sedikit saja dalam pembuatan gambar. Oke, lanjut. Di sini, nah di sini untuk atribut weight-nya, nah untuk atribut weight-nya ada weight sama height. Weight-nya itu lebar ke kanan dan height-nya itu ke atas. Sampai sini dulu, nak. Ada yang ditanyain tidak? Belum ada. Belum ada. Oke. Mbak. Paham ya. Ini ada weight, ada height. Weight ini itu ukurannya pixel ya, 150x atau 150 saja nggak apa-apa. Lanjut untuk atribut style. Nah ini coba saya praktekin ya, nak ya. Ini coba saya praktekin. Saya menggunakan Reddit. Ini menggunakan Reddit. Ini Reddit saya sudah keluar untuk Reddit saya aplikasinya. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, untuk projectnya ini kita saling berkesinambungan aja ya. Yang pengetahuan ada dan keterampilan dapat juga. Oke, saya contohin. Ini kita buat seperti kemarin project, kita buat foldernya dulu. Kita buat namanya penambahan saja. Penambahan gambar. Nah, gitu ya. Ini ibaratnya kayak folder. Terus di sini ada gambar sawah. Coba saya ambil import dulu gambarnya. Contohnya saya punya gambar ini hidroponik aja ya. Hidroponik. Oke, saya masuk project lagi. Ini sudah gambarnya hidroponik, sudah ada contohnya. Di sini saya buat gambar hidroponik. Nanti gambarnya akan keluar. Nah, gambarnya bapaknya ini ya. Di sini saya coba saya tambahkan file bernama contohnya index.html. Masih ingat ya, HTML, buka head, terus title, jangan lupa ya, ini judulnya penambahan image, saya contohin. Terus ini ada body. Oke, ada body. Kita coba dulu, kita simpan, jangan lupa kita berikan gambar. Contohnya gambarnya tadi kita ambil. Nah, di sini kita masuk, nah, penambahan gambar img src sama dengan petik tadi namanya hidroponik jpg. Oke, hidroponik jpg, hidroponik jpg. Oke, kita coba dulu, berhasil tidak ini? Oke, udah berhasil ya. Ada bapak yang berkumis. Oke. Nah, di sini kita cobanya gini, nah. Di sini kan ada beberapa bentuk ya, style. Contohnya ini saya berikan bentuk style sama dengan ukurannya tadi ya. Ukurannya contohnya di sini berapa tadi, 160. Oke, enggak apa-apa, 160 px. Terus diberikan border itu garis penebalan di luar itu ya, nih ya. Contohnya saya buat 5 px, nggak sama nggak apa-apa ya, nanti hasilnya gimana. Nah, ini untuk penebalan warnanya apa aja, nanti kita lihat.
Ya, ini kurang H ini. Oke, kita coba. Oke, dan ini ukurannya baru kelihatan. Oke, ukurannya tadi berapa? 160, bordernya 5 px. Ini ya, nah, penebalannya 5 px ini. Masih bisa dipahami ini? Gimana? Masih bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, lanjut. Ini coba saya copy. Diberikan contohnya lagi. Ini ditambahi nomornya border radius. Nah, contohnya kasih border radius 10 px. 10 px. Oke, 10 px. Terus di sini tetap 160. Ini saya hapus dulu. Saya coba dulu. Nah, bisa kelihatan ya anak ya, ada garis lengkung. Nah, pojok kanan, pojok kiri, atas atau bawah ini ada garis lengkungnya. Nah, bisa dipahami ya. Kita tambahkan untuk bentuk yang bulat. Yang bulat ya. Ini saya copy dulu. Saya paste di sini. Di sini untuk bulat, nak. Untuk bulat di sini berarti kan kalau lengkung tadi 10. Kita coba yang bulat berarti ditambahkan jadi lengkungnya jadi 100. Nanti kayak bulat ya bentuknya. Tidak penuh. Nah, tidak penuh kayak gini. Karena kalau pengen dibuat penuh, ini ditambahi ukurannya yang weight sama height itu disamakan ya. Weightnya 160 berarti heightnya juga sama. Heightnya juga sama 160. Oke. Ada yang mau tanyain dulu enggak? Mbak, Mas? Belum, Mbak. Belum. Yang tadi Mbak Anggara ya kayaknya. Masih keluar masuk belum, Mbak? Mungkin sinyalnya atau gimana? Datanya masih keluar masuk. Lemot, Pak. Oh, lemot. Jaringannya berarti. Tapi masih bisa ngakses ya, Mbak ya. Walaupun lemot ya. Oke, lanjut. Mari kita masuk yang selanjutnya. Nah, di sini kalau kita membuat tambahan link, Mbak, Mas ya, buat linknya ini ditambahkan di sini. Coba ini ya, saya kasihkan link ref sama dengan ini ya. Terus saya tambahkan di sini contohnya petani kode titik.com. Ini ya. Terus jangan lupa ini dikasihkan di paling bawah /a. Oke, kita simpan. Oh, ini belum titik koma tadi ternyata ya. Oke, kita simpan. Oh bener, tadi punya saya yang salah. Ternyata ini belum ada titik koma. Troubleshootingnya udah kelihatan ya. Tapi juga saya kira kok nggak bisa ini apa. Ternyata titik koma. Maklum kurang teliti ya. Kalian harus lebih teliti lagi ya, nak ya. Oke, kita klik ini ya. Hasilnya gimana? Oh betul, masuk ke petani kode. Ini linknya, betul-betul membuat link yang sesuai. Oke, lanjut. Ini bentuknya ya. Oke, nak, sebelum kita masuk materi di link gambar ini, adakah pertanyaan? Ya, apa Mas? Pertanyaannya? Itu cara merubah bentuk-bentuk gambar. Cara merubah bentuk gambar. Ya, Coba tak cek dulu cara merubah bentuk gambar. Yang bulat itu ya Mas, bulat ataupun melengkung itu ya Mas ya. Yang ini style gambar di HTML. tidak. Oke, untuk style gambar di HTML ini bisa dilihat
ada script kodenya. Di sini ada script kodenya untuk kalau bulat itu disamakan ya untuk ukuran width sama height-nya. Untuk bulat dengan tambahan radius 100%. Kecuali kalau ya gimana? Yang pertama sama kedua itu jadinya gimana, Pak? Yang pertama, yang kedua yang mana? Yang ini. Itu. Yang warna merah ini. Sebelumnya ini loh, Pak. Yang script code tadi loh. Oh, scriptnya ini. Iya. Kan tadi ada 3 loh, Pak. Nah, Oh. yang pertama kedua itu jadinya gimana? Oh, yang pertama ini kan ada solid red-nya ini. Ini adalah warnanya solid, agak penebal ya, agak tebal, warnanya merah. Sedangkan yang kedua ini tidak ada warna dengan border radius garis lengkungnya itu 10 px. Kalau ini tidak ada garis lengkung karena tidak ada radiusnya, border radiusnya. Gitu Mas, maksudnya begitu? G, Pak. G, Oh, sudah betul ya. paham. Oke. G, Yang lain? G. Yang lain siapa ya? Ada Pak. Oh, ada lagi. Oke. Apa Mbak? Itu Pak, kalau misalkan mau memasukkan 2 gambar gitu, kalau misalkan gambarnya nempel, cara ngasih jaraknya gimana Pak? Yang nempel ini kira-kira gambar ini ya Mbak ya. Ini contohnya ada salah satu di 2 gambar ini nempel. Itu bisa tambahan script kodenya dan NBSP Mbak. Dan NBSP titik koma. Itu ada 1 space. Kalau mau banyak space tambahi dan NBSP titik koma dan yang simbol. Sedangkan kalau mau baris, ganti baris menggunakan tag BR /BR. Lebih kecil, BR lebih besar. Sedangkan untuk paragraf tetap pakai tag P. Begitu. Gimana Mbak? Kurang lebihnya begitu. Oke. Ada lagi dari kalian yang mau bertanya? Oke. Ini siapa Mbak Audi ya? Oh iya. Ya Mbak, gimana Mbak? Kalau semisal gambarnya itu nggak keluar, kayak kosong keluar, itu gimana Pak? Gambarnya tidak keluar. Kayak kosong. Oh, gambarnya kayak kosong tidak keluar. Kemungkinan formatnya Mbak, formatnya di dalam sebuah formatnya yang ini. Kemungkinan format yang ini. Mungkin formatnya filenya itu JPG atau GIF atau PNG atau yang lain, ataupun tata letaknya itu di file. Contohnya ini, kalau ini ada foldernya namanya Emacs, kalau ada cuma file namanya sawah.jpg. Kurang lebihnya begitu Mbak. Siap, paham Pak. Nanti harus dicek ulang ya Pak. Iya Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi tidak ini? Oh, sampun ya. Oke. Di sini ini ada beberapa link di area map. Nah, di area map tersendiri ini ada rect itu rectangular, itu bentuknya persegi panjang. Sedangkan circle itu wilayahnya melingkar, circle ya. Terus poly itu poligonal. Sedangkan default adalah seluruh wilayah. Nah, di sini ya. Ini untuk membuat map. Nah, anak-anakku nanti coba untuk membuat map, dibuat foto bebas lah, seperti yang saya tadi ini. Nah, untuk membuat map ini bisa menggunakan bantuan bernama Adobe Photoshop. Nah, di sini untuk Adobe Photoshopnya, coba saya buka dulu Adobe Photoshopnya. Nah, ini punya saya. Kelihatan belum? Sudah kelihatan untuk Photoshopnya? Sudah. Oke. Nah, ini aja terpertul aja. Di sini
yang ini, yang ini nih, rectangular ini, yang rectangular nanti dibuat sebuah kotak. Ada rectangular charge, itu adalah koordinat, itu sumbu X, sumbu Y ditambah sumbu X ditambah ukuran lebar, kemudian sumbu Y adalah tingginya, itu ya. Terus diberikan penamaan. Nah, ini kita masuk, coba di sini. Ini sumbu X-nya, ini sekalian saya tambahkan ya. Saya tambahkan dulu. Saya import dulu biar sama. Saya import. Oke, saya berikan contoh. Ini contohnya laptop.jpg. Saya bukan pakai Reddit lagi ya, mohon maaf, karena tadi bermasalah punya saya. Saya coba pakai komputer, ya, menggunakan Sublime. Cara alternatif biar kalau anak-anak kan nggak punya komputer atau laptop bisa pakai HP. Kalau punya saya ini tadi berhubung RAM-nya, BlueStack-nya nggak begitu kuat karena membuka beberapa program, jadinya saya berganti alternatif pakai Sublime. Dan biasa saja sudah. Di sini untuk world map-nya, ini dikasih area shape, tidak keluar ya. Terus shape-nya rectangular, persegi panjang ya. Terus chords adalah chords-nya. Koordinatnya ini menggunakan ini. Di sini kelihatan ya. Ambilnya yang X, gajinya ini loh nak. Ini nanti keluar di sini. Coba dipahami nak. Nah, ada yang masih kurang paham ini X-nya nanti di sini. Coba dikira-kira aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting X-nya dulu ini, nanti di sini Y, ya kan, ini garisnya. X itu mendatar ya, Y itu ke atas. X-nya adalah 37. Oke. Ini dikasih 37. 37. Kalau di sini tadi berapa? 34. Enggak apa-apa. Kita coba. Kemudian sumbu Y-nya. Tadi sumbu Y-nya di sini nak. Nah, di sini ya. Berarti sumbu Y-nya berapa? 43. Nih, kita ketik 43. Terus ada XY, itu berarti yang sebelah kanan nak. Ini ada kotak. Kiri atas, kanan bawah. Ya, rumusnya itu nak. Nah, ya, itu ya rumusnya. Kirinya tadi 37, atasnya 43. Nah, yang ini berapa ini? X-nya 306. 306, dan paling terakhir adalah sumbu Y paling bawah 318. Tadi di sini 306 ya. Terus ini berapa tadi? Y-nya 319. Oke, di sini posisi 319 ya tadi. Nah, turun dikit enggak apa-apa. Kemudian dari sini nak. Nah, kemudian dari sini, nah ini kan udah 50, enggak apa-apa. Kita beda dikit enggak apa-apa. Ditambahkan bentuknya. Nanti penamaan namanya apa? Laptop. Nah, saya tadi tulisannya laptop. Dan ini untuk keluar linknya. Contohnya linknya laptop.html. Kalau nanti ada HTML ya nak ya. Terus jangan lupa dikasih penutup /map. Saya simpan dulu. Saya sudah panggil. Terus di sini tadi namanya penamaan gambar. Nah, ini loh nak. Lah, kelihatan kan ini? Tuh, laptop, tulisannya keluar. Di sini tadi gambar linknya, ada gambar kotak. Di sini ada, kita klik keluar dari sini. Oke, lanjut tadi sudah. Nah, silakan untuk anak-anakku yang sudah
memahami materi di sini pakai Google Meet, silakan masuk ke LMS, mengerjakan soal evaluasi di menu jadwal. Sudah saya tentukan, silahkan masuk ke LMS mengerjakan soal evaluasi di menu jadwal. Oke, sudah lumayan ya, ini sudah lumayan, ada beberapa anak yang sudah mengerjakan. Oke, websitenya agak banyak yang pakai, kemungkinan ya proses di sini kelihatan baru. Oke, sudah banyak ya. Ini sudah banyak. Karena ini. Ini betul. Jas ini berapa ya, jas 5 alam. Oke, cerdas, pintar ini. Oke, halo, sudah ada yang bergabung? Halo, Mbak, Mas, gimana? Suara saya kedengaran? Kedengeran. Oke. Sudah ya. Terima kasih. Ini yang kumpul sudah apa-apa, enggak banyak ya. Oke, kita tutup ya nak ya. Sebelum kita tutup, jangan lupa tugas-tugas kalian ya nak ya, masih belum selesai dikerjakan, nanti dikerjakan setelah materi pada guru mapel selanjutnya. Silakan salah satu untuk menutup berdoa. Silakan Mbak Anggara untuk menutup berdoa. Oke, terima kasih ya anak-anakku. Terima kasih Mbak Anggara. Untuk materi selanjutnya adalah materi tentang penambahan animasi. Masih tetap di KD 3.5, tapi untuk IPK-nya sudah 3.5.2. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Salam sukses, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.